Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babu minasyirki labsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'i. Bab termasuk daripada kesyirikan labsul halqah, memakai gelang, wal khayt dan benang, wa nahwihima dan yang semisal dari keduanya, liraf'il bala untuk mengangkat petaka, atau daf'ih atau menolaknya. Wa hadzal bab yatawaqqaf fahmuhu ala ma'rifati ahkamil asbab. Dan bab ini berhenti pemahamannya pada ma'rifati ahkamil asbab, mengenal hukum-hukum sebab. Wa tafsil qaul fiha dan perincian permasalahan tersebut, annahu yajibu 'alal 'abd, sesungguhnya wajib bagi seorang hamba, ayarifa fil asbab thalathatul umur, untuk mengetahui tentang masalah sebab itu ada 3 perkara. Yang pertama, ala yaj'ala minha sababan, janganlah menjadikan itu sebagai sebab. Ala yaj'ala minha sababan, supaya jangan menjadikan itu sebagai sebab, illa ma thabata, kecuali yang thabit, annahu sababun syar'an aw qadra, yaitu sebab yang sesuai dengan syar'i ataupun memiliki qadra, memiliki kemampuan. Misalnya untuk bikin jembatan itu pakai besi misalnya. Nah, itu sesuai dengan qadra. Misalnya orang bikin jembatan pakai sapu lidi misalnya, kan enggak sesuai dengan qadra. Untuk bikin kolam itu pakai pipa air yang besar misalnya, tidak dengan sapu lidi gitu. Ada cerita katanya sapu lidi dicopot, akhirnya jadi waduk gitu ya, jadi waduk sarangan, jadi telaga sarangan. Jadi telaga kayak waduk ya, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin bikin bangunan besar pakai batu, pakai ludah untuk ngelem batu-batu besar itu pakai ludah, nggak mungkin ya. Pengen menjelajah dunia pakai sajadah misalnya, kan nggak mungkin kan, nggak mungkin. Dia pakai pesawat. Terlanjutkan dari ala yaj'al min as-sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an, sababu syar'an aw qadra. Ats-tsaniyan, yang kedua, alla ya'tamid 'abd 'alaiha, setelah sesuai dengan syar'i atau qadran tadi sebabnya, tidak boleh bersandar pada sebab itu. Bal ya'tamid ala musabbibiha, bahkan bersandar kepada penyebabnya. Wa muqaddiriha, dan kepada yang menentukannya. Ma qiyamihi bil masyru' minha, bersamaan dengan menjalankan masyru' minha,
perkara yang disyariatkan dari perkara tersebut. Wa kharasu 'ala an-nafi' minha wa khirsuhu 'ala an-nafi' minha, dan berusaha dengan semangat an-nafi' fiha, yang bermanfaat pada perkara tersebut. Jadi ada upaya ya, tidak bersandar pada sebab, tapi bersandar kepada yang jadikan sebab, kemudian bisa menggunakan ya sebab tersebut dengan baik. Yang ketiga, ayya'lama annal asbab minha. Yang ketiga, harus meyakini annal asbaba, sesungguhnya sebab, mahma azumat, betapapun besarnya, wa qawiyat, dan betapa kuatnya, fa inna murtabitatun bi qada'illahi wa qadrih, sesungguhnya itu bertalian dengan qada dan qadar Allah. Jadi kalau misalnya orang mau menyeberangi lautan, ya orang mau menyeberangi lautan lepas pakai apa? Pakai daun pisang. Benar apa salah? Salah, karena tidak memiliki kemampuan syar'i dan qadron. Orang mengarungi lautan lepas pakai kapal yang besar, boleh apa tidak? Boleh. Itu sesuatu yang ditentukan secara syar'i dan qadron, dengan kapal yang besar. Setelah itu kita tidak meyakini ya bahwasanya kapal yang besar itulah ya itu yang menjadi penghantarnya. Tetapi yang menjadi penghantarnya adalah yang menjadikan sebab itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya walaupun yang menjalankan itu adalah yang menjalankan sebab tadi, yang menjadikan sebab itu tadi, tetapi kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan bisa berjalan. Ya, benar apa tidak? Benar. Jadi walaupun besar sekali yang dijadikan sebab tadi, sudah benar satu dan duanya, tetapi kalau tidak ditakdirkan maka tidak jadi. Begitu. Contohnya tatkala terkenal ya, sebenarnya bukan hanya ini. Tatkala kapal Titanic itu jadi, akhirnya pembuatnya itu merasa bangga. Kemudian saya mengatakan intinya Allah itu pun tidak bisa menghentikannya karena besar sekali ya. Dan orang sombong kayak gitu memang nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa karena saking ya sampai lupa diri lah, nggak kerasa gitu loh. Ini pentingnya tauhid. Memang nggak kerasa gitu, dia nggak kerasa sombong karena pede gitu, karena pede gitu. Misalnya ada orang pakai ilmu kebal itu, nggak ada orang yang bisa membunuh saya misalnya. Ya mungkin berapa kali dibunuh nggak mati-mati gitu. Tapi tatkala Allah takdirkan mati gitu. Nah itu mungkin bisa menjelajah luar biasa. Ya pas Allah takdirkan bisa. Tatkala Allah takdirkan nabrak batu karang pecah gitu. Itulah, jadi tiga. Pertama sesuai syar'i dan kemampuan. Yang kedua ya tidak percaya pada sebab itu tapi pada zat yang menjadikan itu sebab. Yang ketiga tetap masih dengan qada dan qadar Allah. Tiga perkara ini. Ya misalnya pesawat terbang tidak ditakdirkan oleh Allah, nggak bisa. Berarti memang apapun yang dijadikan oleh manusia sebagai sebab itu tetap terkandung padanya kelemahan. Ya, seperti contohnya Israel ya. Israel itu punya drone atau apa itu ya, yang untuk melindungi anti rudal itu. Jadi
Kalau di rudal itu di udara tembak kena, di rudal tembak kena. Ternyata masih bisa dikecoh gitu. Jadi pakai bom palsu. Jadi cuman kayak bom itu bisa meluncur tapi nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata sinyalnya itu ngejar yang kosong, kirimkan yang asli, wis kena gitu. Insyaallah. Jadi tetap ya nggak ada yang istilahnya lepas dari takdir Allah. Ya makanya sehebat apapun kalau Allah takdirkan akhirnya nggak jadi. Seperti perang di Afghanistan. Afghanistan ini memang sering buat cerita ya karena menang mereka itu. Padahal lawannya Rusia waktu itu. Sekarang kemarin lawannya NATO ya. Berapa negara loh, ada banyak. Ya mungkin orang Afghanistan menderita tapi akhirnya menang. Jadi hanya sekedar untuk bisa hidup tenang seperti ini, perjuangannya banyak. Ya, darah, penderitaan dan sebagainya. Hanya sekedar untuk kayak gini. Ini suasana tenang kayak gini ini kan orang nggak menyangka ini sebuah nilai yang besar gitu. Nggak nyangka. Padahal bagi mereka yang sedang dikejar-kejar, menderita mereka itu, nggak bisa tenang. Kita lanjutkan, jadi 3 tadi ya. La khuruja laha anhu, tidak akan bisa lepas dari 3 perkara ini. Wallahu ta'ala yatasarraf fiha kaifa yasha. Ya. Dan Allah Ta'ala yang mengatur itu semuanya sesuai dengan kehendaknya. Insya'a abqa sabibatuha jariyatun. Kalau Allah kehendaki abqa tetap ya, sabibatuha yang dijadikan sebabnya misalnya kapalnya berjalan gitu, jariyatun ala muqtada hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya Allah. Ini penting ya, kata-kata kayak gini sebenarnya dalam sekali. Ala muqtada hikmatihi, atas perkara yang ditentukan oleh Allah hikmahnya. Dikotakin itu. Contohnya misalnya gini. Kuda sama sepeda motor kuat mana itu? Sepeda motor ya. Kakinya sepeda motor kayak apa coba? Bunder kan? Nah, itu dipelajari gitu loh. Itu namanya gaya gesek gitu loh. Karena kalau kayak gini-gini ledes itu. Ledes gitu loh. Ada gaya gesek. Lah dari perkara yang seperti ini namanya muqtada ini, gaya gesek. Itu dalam ilmu fisika, tapi ya dalam ilmu fisika kan. Tapi kadang ilmu IPA, jadi IPA sama fisika itu sebenarnya dibedakan. Nanti dibedakan lagi jadi ilmu teknik. Nah itu gaya gesek. Nah ini gaya gesek seperti ini namanya muqtada hikmatihi. Gitu. Jadi memang harus seperti itu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa. Jadi mereka itu mempelajari apa yang menjadi muqtadanya. Menjadi apa? Muqtadanya. Gitu. Seperti misalnya perahu gitu. Itu harus ada keseimbangan gitu kan. Kenapa perahu kok nggak guling itu kan ada keseimbangannya gitu. Itu perahu-perahu yang kecil. Kalau perahu yang besar lebih juga ada keseimbangannya, ada rumusnya gitu. Nah, mereka mempelajari rumus-rumus seperti ini adalah menjadi muqtada. Misalnya ada orang beriman, bertakwa, rajin berdoa gitu ya. Dia ingin membuat kapal, tapi dia nggak mau mengikuti muqtada hikmatihi gitu loh. Tidak dikasih pelampung, tidak dikasih keseimbangan dan sebagainya. Yang penting kita doa. Ya nggak bisa, wong itu sudah sesuai dengan muqtada Allah kok. Gitu. Ya sudah menjadi apa? Muqtadanya Allah sebenarnya. Ya harus seperti itu. Ada orang kafir misalnya nggak pernah sholat melawan Allah gitu misalnya. Tapi bikin kapalnya dia pakai aturan gitu. Ya pakai aturan, pakai alat timbang, alat macam-macam. Ya jadi. Dan kapal itu dibikinnya di mana? Di darat atau di laut? Di darat.
Coba bayangkan kapal gede banget itu bikin di darat, bawanya ke lautnya gimana coba kan? Susah itu. Itu pakai muqtada. Dan yang bikin ya orang-orangnya badannya sekitar kita ini. Namanya apa? Muqtada hikmatihi. Liyaquma biha al-ibad. Liyaquma biha al-ibad. Supaya hamba itu menegakkannya. Wa ya'rifu bidzalika tamamu hikmatihi, supaya hamba itu tahu kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan hikmahnya, ketentuannya. Makanya kalau suatu negara misalnya ingin menang dalam pertempuran misalnya, nggak bisa pakai ilmu perdukunan, nggak bisa pakai gerandong katanya, nggak bisa. Tetap pakai sesuatu yang Allah tentukan dan hikmahnya. Pertanian misalnya, ya tetap seperti itu hikmahnya. Nah ini yang kadang sebagian orang menganggap oh ini ilmu dunia gitu loh. Padahal ini ilmu hikmah sebenarnya. Hikmah daripada apa? Kehidupan. Contoh misalnya masak. Aku pengen masak sing paling enak. Akhirnya dapat cumi. Ya cuminya misalnya 2 ekor. Ya sebesar ibu jari lah. Wah kita berenak sekali ya kan. Masakan tanpa garam ya itu ibaratnya kehidupan tanpa guruan misalnya. Wah, akhirnya beli garam sekilo. Wah, biar apanya itu cuminya enak. Nah, cuminya 2 sebut jari. Rasanya enak enggak? Tidak. Kenapa? Tidak hikmah, betul itulah. Tidak hikmah. Loh itu kan ilmu dunia, betul ilmu dunia tapi ada hikmahnya itu loh. Nah, kadang orang salah persepsi ini ilmu dunia. Itu hikmah. Nggih. Makanya coba bayangkanlah yang bisa mengalahkan Rasulullah dan para sahabatnya siapa gitu. Karena pakai hikmah, pakai strategi gitu loh. Hikmah. Gitu, pakai hikmah. Misalnya kalian berangkat perang nanti pada subuh, itu hikmahnya. Kenapa? Karena energinya kuat dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang kafir subuh malah lagi enak-enaknya itu turu. Karena naik bengi enak-enaknya apa? Maksiat gitu loh. Bengi enak-enak nggak maksiat, esok enak-enaknya nggak turu, awan enak-enaknya nggak ngeliat duit gitu loh. Jadi guru awan oleh ngeliat duit semangat banget, dan duit akeh, kesel begini maksiat, esoknya turu, enak banget itu. Lah orang beriman ternyata enggak, malam. Coba dolanan HP enaknya malam atau siang? Pas jam 11 berduhur itu. Malam kan? Nah, karena merasa kerja enggak, ini enggak. Makanya malam buat apa? Maksiat, pagi untuk apa? Tidur, siang untuk apa? Cari uang. Sesuai dengan hawa nafsu semua coba. Nah, ini enggak sesuai dengan apa? Hikmahnya, sehingga perang itu pagi. Hikmah. Jadi makanya saya katakan apa penting. Ya penting karena Rasulullah dan para sahabatnya dengan apa hikmah gitu. Muqtada hikmatihi liyaqumu bil ibad wa yarif bidzalika tamamu hikmati, supaya yang mengetahui kesempurnaan apa hikmahnya. Memang seperti ini juga butuh pembelajaran lebih dalam. Ya cara pembelajarannya gimana ya? Duduk di kalangan ulama di Mekah, di Medina gitu. Kalau bisa di negeri lain. Saya menyarankan kalau orang belajar itu dialog gitu loh. Ketemu tokoh siapa dialog. Dengan dialog itu kita akan tahu ini sebenarnya polanya kayak apa gitu. Kalau nggak dialog gimana kita mau tahu polanya? Kan dialog kan ada sampaikan, kita ambil, sampaikan lagi kita ambil gitu loh. Kan kita ingin tahu polanya gitu. Nah, ini namanya hikmah. Ya, ini hikmahnya. Nah, gitu. Itu nanti akan menjumpai kedalaman-kedalaman fikih namanya. Kedalaman-kedalaman fikih dari seorang tokoh yang disebut ulama. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi tamamu hikmatihi, kesempurnaan hikmahnya. Haitsu rabata musabbibat bi asbabiha. Tatkala mengikat musabbibat yang dijadikan sebab bi asbabiha, ya, musabbibat bi asbabiha dengan sebabnya. Musabbibat.
bi asbabiha. Musabbibat berarti yang menjadikan sebab, bi asbabiha dan sebabnya. Jadi yang menjadikan sebab itu siapa? Allah. Allah tidak menjadikan sebab kecuali dengan apa? Allah tidak menjadikan sebab kecuali apa? Dengan hikmahnya. Ya. Jadi Allah tidak menjadikan sebab kecuali dengan hikmahnya. Misalnya, ya ini teori ya, bukan teori sebenarnya, ini musabbibat yang Allah tentukan. Misalnya berat jenis. Nah, kan ada yang bertanya, Bi itu kan besi ya Bi, bertonton itu kalau di laut kok nggak tenggelam, itu gimana Bi? Ya, itu kan ada rumus berat jenis. Nah, ada rumus berat jenis. Ya, rumus berat jenis. Misalnya ada kerikil satu ditaruh di air, apa yang terjadi? Tenggelam. Sandal swallow ditaruh di air apa? Terapung. Karena berat jenisnya berbeda ini, antara kerikil sama ini berbeda. Lah, ini teori ini akhirnya dijadikan sebagai teori bagaimana sebuah besi yang mungkin beratus ton atau beribu ton bisa ngapung di air, bahkan bisa membawa beratus ton atau beribu ton. Lah inilah. Lah, sebenarnya yang seperti ini itu dengan hikmahnya Allah, dalam artian Allah yang menjadikan sebab dan Allah lah yang menentukan, ya, ini bisa dijadikan sebab. Jadi kalau yang dijadikan sebab itu tidak sesuai dengan apa yang Allah hikmahkan, maka itu tidak akan terjadi. Kemudian apa yang Allah SWT telah jadikan sebab, tatkala kita gunakan, itu harus kita meyakini ini bisa terjadi dan bisa berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya udah kapal, sudah di atas air, ya bisa berjalan. Tapi kalau tidak dengan qada dan qadar Allah, ya tetap nggak bisa. Padahal udah sesuai. Contohnya ketabrak karang, atau mungkin tiba-tiba ada badai, ada tsunami dan sebagainya. Masya Allah. Kalau seperti ini kita tahu, berarti manusia pertama diantaranya tidak boleh sombong. Yang kedua tidak boleh ngawur, gitulah. Ya, misalnya piring anti basi misalnya dijadikan untuk anti basi, tetap nggak bisa, karena perkara yang demikian ini nggak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah sebagai sebab. Tetapi tatkala kulkas itu bisa pemanasan, bisa pendinginan, diasinkan, itu bisa gitu loh. Atau mungkin ditaruh di madu bisa. Tapi kalau cuma di atas piring ini zatnya apa dan kondisinya apa gitu, kan nggak bisa. Masa piring anti basi gitu. Nah, ini misalnya loh, pakai sihir pun tidak akan mampu. Sihir tidak akan mampu gitu. Makanya sihir tidak berlaku dalam kehidupan. Dan dalam syariat itu nggak dipakai. Piring petuk biar jadi kaya gitu nggak bisa, karena nggak ketemu. Gitu. Kalau memang peradaban piring petuk ini menjadi peradaban yang betul-betul menjadi peradaban yang mengangkat dunia, para pakar ekonomi akan mendalami piring petuk gitu. Tapi para pakar ekonomi tidak mendalami piring petuk gitu, tapi mendalami perbankan dan produknya perbankan, karena ini paling menggiurkan manusia. Tetapi syariat tidak mengizinkan karena di sini terkandung unsur kezaliman gitu. Nah, syariat menunjukkan dengan sedekah dan seterusnya gitu. Begitu. Penting kan belajar tauhid? Penting gitu loh. Makanya umat perlu diajarin, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah membimbing kita dan menolong kita. Piring petuk dan sebagainya enggak bisa. Karena ini enggak Allah jadikan sebagai sebab, ya, tidak dengan hikmahnya. Ya, yang sudah dijadikan sebab dengan hikmahnya saja, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, itu pun tidak jadi gitu. Contoh misalnya orang pesugihan, tidak semua orang pesugihan itu jadi sugih gitu. Walaupun dengan cara batil. Lah kok ada yang kaya? Ya memang Allah takdirkan jadi kaya dengan itu. Minum obat kuat misalnya, ada yang jadi kuat, ya kalau memang Allah takdirkan. Tapi ada juga yang minum obat kuat terus mati. Jadi ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Misalnya kita kedinginan,
hikmahnya ya pakai tungku misalnya atau pakai jaket. Tuh, misalnya kita kepanasan ya mungkin kita buka baju misalnya pakai kipas gitu. Bisa aja ada orang mengatakan lagi kepanasan, wah saya sumuk sekali, panas gitu. Akhirnya dia menyalakan tungku. Loh kamu kenapa menyalakan tungku gitu? Biar dingin. Ternyata ada orang mendekat ke tungkunya gitu. Oh iya benar saya jadi dingin gitu. Nah, tungku yang menyala api, ya, tatkala dia di sampingnya dingin kayak di kulkas gitu. Ah inilah yang pernah dilakukan oleh Ibrahim seperti ini. Misalnya kayak gitu dia berhujah dengan dalil itu. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim misalnya. Dan dia di depan tungku jadi dingin. Sekarang pertanyaannya, apakah itu dihikmahkan oleh Allah? Jadi mendinginkan badan di samping tungku? Tidak. Lah kok misalnya ada yang merasakan dingin dengan di samping tungku? Ini gimana? Ya mesti dengan perkara yang bukan dengan hikmahnya Allah, mungkin dengan sihir atau dengan apa gitu. Dan ini tidak akan berlaku lama. Tidak akan berlaku lama. Karena tidak sesuai dengan hikmahnya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmahnya pasti hancur. Itu pasti hancur. Gitu. Pasti itu, cepat atau lambat pasti hancur. Pasti itu, siapapun juga pasti hancur. Dan itu harus yakin. Lah, yang sesuai dengan hikmah Allah SWT pada keadaan yang Allah tidak takdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.